Michelgus. Nilai pasarnya pun 121 miliar ya kalau tidak silap ya. Nah, itu nilai pasar Michelgus ini. Sementara itu setelah proses Miss dan Eliano ini kelar, PSSI kabarnya akan langsung ngebut mengurus pemain lainnya agar bisa juga segera gabung. Dan siapa lagi pemain lain? Sumber, kalau Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sah sudah. Eliano Renders dan juga Michelgus mengambil sumpah WNI, dan ini yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh semua rakyat Indonesia, terutamanya fans dan juga supporter Indonesia yang menginginkan kedua pemain ini secepatnya dinaturalisasikan ataupun mengambil sumpah WNI, dan ini terjadi semalam. Penantian Michelgus dan Eliano Renders menjalani pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan Indonesia akhirnya tertuntas semalam guys. Michelgus dan Eliano ini mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia pada Senin tanggal 30 September. Dan pengambilan sumpah ini sebenarnya mengalami pergantian lokasi. Dari awalnya dilakukan di Den Haag, Belanda. Dan pengambilan sumpah setiap kewarganegaraan Michelgus dan Eliano Renders ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dan proses sakral itu turut disaksikan oleh Dubes Republik Indonesia untuk Belgia dan Uni Eropa, yaitu Andri Hadi. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir pula memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukung naturalisasi Michelgus dan juga Eliano Renders ini, khususnya kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Kemenkumham dan juga DPR Republik Indonesia. Oke guys, kita ingin melihat dan saya juga ingin mereaksi sebenarnya terkait dengan pengambilan sumpah WNI ini. Jadi yuk kita semak dulu video ini sama-sama guys. Oke guys, adakah mereka ini bisa bermain lawan Bahrain ataupun lawan China nanti? Debut pertama mereka. Proses sumpah WNI, Michelgus dan Eliano Renders resmi dilakukan. Tentu saja ini semakin membuat timnas mania pede buat menatap laga melawan Bahrain serta China. Meskipun begitu, langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dilakukan. Melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan siapa-siapa aja yang bakal nyusul Miss dan Eliano mulai kelihatan. Dan kabarnya masih ada 4 pemain lagi yang bakal diproses sehingga di bulan November harapannya bisa main saat melawan Jepang dan Arab. Jelas melihat sikon yang ada, Coach Shin bagaimanapun harus segera mempersiapkan game plan terbaik buat 2 laga di bulan Oktober. Kemudian jika mudah-mudahan dapat pemain baru, beliau juga segera bisa menentukan game plan, karena pastinya melawan Jepang maupun Arab dinilai bakal jauh lebih sulit. 4 pemain lagi guys lepas ini. Mungkin Jero Redewell, Ian Maxine, Kevin Dix, atau siapa lagi, Ole Romini, atau lain-lain, Jaden. Kita tidak tahu siapa guys ya. Mungkin kalian tahu, kalian komentar ya. Pastilah nggak bakal bisa berjalan mudah, karena bagaimanapun di tahap ini semua tim pasti akan melakukan apapun buat bisa lolos ke Piala Dunia. Dan bagi Indonesia tentu posisi 3 atau 4 adalah target utama yang sebisa mungkin diupayakan. Nah, untuk mencapai hal itu pasti dibutuhkan skuad yang benar-benar balance. Makanya satu persatu, lini per lini dikuatkan dengan terus menambah pemain baru. Jika sebelumnya kita udah kedatangan pemain bagus seperti Jesus, Ragnar, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Martin Pas, kini untuk menyambut laga di bulan Oktober, publik tanah air bolehlah merasa lega karena akhirnya proses Michelgus dan Eliano Renders clear. Clear guys, clear. Jadi Indonesia kini betul-betul ingin mencapai target di posisi ketiga atau keempat ya. Kalau bisa di posisi kedua lagi bagus, otomatis ke Piala Dunia guys.
Ini kali lah Bapak Erick Thohir betul-betul melakukan yang sebagaimana kita tahu kalau terbaik. proses sumpah WNI Meis dan Eliano serentak dilakukan di Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia, pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelas ini adalah kabar yang melegakan Malam usai tadi, proses sumpah keduanya mundur beberapa hari. Dan setelah melakukan sumpah, diketahui Meis dan Eliano akan langsung membuat KTP dan paspor sebelum menjalani proses perpindahan federasi di FIFA. Yap, apapun caranya, semuanya akan dilakukan oleh PSSI dengan cepat seperti saat mengurus proses Kelvin Verdong yang pakai sistem kebut semalam. Hal itu dilakukan agar supaya keduanya bisa didaftarkan pada tanggal 3 Oktober nanti. Dan Coach Shin pun udah mengkonfirmasi kalau keduanya bakal dibawa ke Bahrain serta China jika semua urusannya udah clear. Bahrain dan termasuknya China. Meis dan Eliano akan membuat kekuatan Indonesia bertambah. Karena di sektor belakang, kita udah punya nama-nama keren macam Jesus, Kelvin Verdong, sampai Martin Pas. Kemudian untuk Eliano, kemungkinan ini pemain bakal ditaruh sebagai winger ataupun posisi nomor 10 free roll, mengingat ia punya skill dan visi yang baik. Oke guys, mantap ya. Ini kali lah. Oke guys, sebelum itu kan, sekali lagi saya ingatkan, jika Indonesia dapat mengalahkan China dan Bahrain bermain di kandang lawan, pasti Indonesia punya peluang untuk di posisi yang kedua dalam grup ini. Memang targetnya ketiga dan keempat, tapi kalau menang di kandang lawan, di lawan Bahrain dengan lawan China, besar peluang Indonesia untuk berada pada posisi yang kedua selepas Jepang di atas di posisi yang pertama. Karena nanti bila bermain di GBK, Indonesia pasti akan bermain habis-habisan. Sehingga ketitisan whistle ataupun fluid yang terakhir ditiupkan oleh wasit nanti kalau di GBK. Dengan dukungan 70 ke 80 ribu penonton yang hadir itu pasti mereka buat yang terbaik lah untuk Indonesia ya. Oke, kita doakan guys. Misilges, nilai pasarnya pun 121 miliar ya kalau tidak silap ya. Nah itu nilai pasar Misilges ini. Sementara itu setelah proses Meis dan Eliano ini kelar, PSSI kabarnya akan langsung ngebut mengurus pemain lainnya agar bisa juga segera gabung. Dan Siapa lagi menurut pemain berbagai lain? sumber, kalau setidaknya ada 4 nama yang kemungkinan besar akan diproses dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Mauro Zelstra, Kevin Dix, dan Jero Ridderwolf. Nah, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, segala proses naturalisasi memang sedang diusahakan yang terbaik. Maka dari itu, publik diminta untuk sabar dulu karena bagaimanapun PSSI pastinya akan berupaya keras agar di bulan November Timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan yang lebih lengkap. Soal pendekatan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia, semua masih dalam proses dan berjalan lancar. Jadi mohon doanya saja. Ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Ini kali lah. 4 pemain, Mauro Zelstra, Jero Ridderwolf, Kevin Dix, dan juga siapa tadi itu, Jaden enggak? Tapi tidak pula nama Ian Matsin ya. Ian Matsin dengan Oli Romini belum ada, mungkin pemain itu masih lagi memikirkannya. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, intinya kita semua berharap kalau para pemain baru benar-benar bisa datang membela Timnas Indonesia. Dan di satu sisi, pastinya Coach Shin sendiri udah menyiapkan gambaran game plan apabila ada pemain-pemain baru yang masuk. Untuk laga melawan Bahrain serta China, beliau pasti udah memikirkannya. Lalu buat bulan November, beliau akan menunggu kira-kira siapa yang bakal masuk. Karena perihal taktik, Coach Shin pasti akan menyesuaikan pemain yang ada walaupun secara sistem masih sama. Nah, jika kami boleh berandai-andai, kalau nanti Mauro, Jonathan, Kevin, dan Jero masuk, maka di starting line up, Coach Shin akan punya pemain dengan kualitas oke. Kombinasi Eliano, Jonathan, dan Ragnar dinilai akan jadi hal yang paling ideal. Dan jika situasinya mentop, masih ada Rafa dan Mauro sebagai opsi. Lalu Jero bisa jadi tandem terbaik buat Tom Haye, sedangkan Kevin, ia bisa main sebagai wingback kanan. Pokoknya, kalau keempat pemain tadi join menyusul Meis dan Eliano, paling enggak saat melawan Jepang dan Arab di bulan November, kita bisa lebih pede. Tapi ya, sembari berdoa juga, mudah-mudahan rumputnya nggak aneh-aneh lagi. Karena mau pemain sebagus apapun, kalau rumputnya jelek ya bakal susah, kan gitu. Tidak sabar. Kita nantikan perlawanan nanti lawan Bahrain ini ya, tanggal 10 Oktober ya. Kemudian lawan China
tanggal 15 Oktober. Jadi ini yang penentu sebenarnya bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Tapi saya optimis ya Indonesia bisa menang ya. Bahrain pun dari segi postur tubuh itu sama dengan Indonesia ya, lebih kurang lah. Lagi stamina, saya pikir Indonesia lagi punya kecepatan dan kelajuannya. Yap, terlepas dari apapun, sekarang yang penting fokus dulu di bulan Oktober melawan Bahrain dan China. Mudah-mudahan masuknya Mace dan Eliano bisa langsung membawa impact besar. Mungkin yang bikin sedikit riskan, terutama di match melawan Bahrain, adalah soal adaptasi sistem. Kalau soal bahasa mah santai. Ya, mengingat 99% melawan Bahrain akan jadi debut Mace dan Eliano, maka sebisa mungkin mereka harus bisa membangun chemistry dengan taktik ataupun rekan setim. Tapi ya, kalau dasarnya pemain hebat, pasti kok cepat adaptasinya. Nggak percaya? Lihat pas debut Martin Pos, Chase, Tom Haye, Ragnar, atau Kelvin, langsung nyetelkan mereka. Jadi ya, nggak usah khawatir berlebihan. Dukung aja, semoga di 2 laga nanti bisa dapat minimalnya 4 poin. Tapi kalau bisa 6 poin, ya itu alhamdulillah. Karena pastinya moral tim naik, ranking klasemen oke, dan yang jelas ranking FIFA melejit. Jadi ayo Garuda, satukan semangat dan tujuan. Mari raih mimpi itu dengan kerja keras serta doa, oke? Oke guys, alhamdulillah, mantap. Kinerja Bapak Erick Thohir itu cepat tindakannya, walaupun dalam diam-diam, tetapi sudah ada hasil yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Ini juga hasil daripada dukungan semua pihak yang ada di Indonesia. Ini yang kita respect ya kepada pengurusan PSSI dan juga kepelatihan di bawah kepala pelatih Sinteyong ya. Jadi ada 4 pemain lagi selepas Mesilgas dan Eliano ini sudah sah mengambil Super W ini. Ada 4 lagi yang menanti, yaitu Mauro Gestra bermain di striker, Kevin Dix bermain di center back, Jairo Rediwell juga bisa bermain di back dan juga bisa bermain di gelandang ataupun di wing kiri kanan, dan juga Miliano Jonathan juga bermain di wing kiri wing kanan. Itu mungkin kalau pemain yang sudah pengalaman ini sebenarnya mereka bisa saja bermain di mana posisi yang diberikan oleh Sinteyong nanti, karena pemain yang berpengalaman ini dan juga filosofi Sinteyong ini, dia akan ambil pemain yang bisa bermain di multi posisi ya, di beberapa posisi ini untuk senang mencari pilihan nanti, mudah untuk Sinteyong juga merencanakan taktikal yang beliau inginkan. Jadi pembuktiannya pada tanggal 10 melawan Bahrain. Mudah-mudahan kedua pemain ini akan memberi impact yang besar, memberi dampak yang kita akan tunggu-tunggu keputusannya nanti. Kalaupun dapat 1 poin itu syukur alhamdulillah, dan kalau dapat 3 poin lagi alhamdulillah. Dan ini kita dapat saksikan dan kita ingin satu perubahan juga untuk timnas Indonesia. Jadi dukungan kami sebagai fans yang berada di luar daripada Indonesia tetap sepenuhnya untuk Indonesia, karena ini adalah timnas satu-satunya di ASEAN ini ataupun di Asia Tenggara ini yang lolos di putaran ketiga, dan kini targetnya di posisi yang ketiga atau keempat dalam grup ini. Tetapi jika berada di posisi yang kedua itu sangat luar biasa guys, ini sangat luar biasa. Tapi ini tidak mustahil akan berlaku sekiranya Bapak Erick Thohir dan Sinteyong kepala pelatihnya sentiasa memikirkan pemain-pemain yang berkualitas bergrade A akan masuk ke dalam timnas Indonesia, membela timnas Indonesia dengan kecintaan mereka yang begitu besar terhadap Indonesia. Dan dikabarkan juga Sinteyong ya, kalaulah Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, selamanya dia akan berada memimpin timnas Indonesia ini. Ini banyak di beranda-beranda YouTube yang membuat video-video seperti tajuknya seperti itu. Sinteyong akan kekal di Indonesia sekiranya Indonesia masuk ke Piala Dunia. Wow, ini tidak tahulah betul kan enggak ini guys. Tetapi kalau saya Sinteyong berada di Indonesia pun lagi bagus. Jadi sepak bola Indonesia itu sentiasa ada kemajuannya. Ini kalau 5 ke 10 tahun kita tidak tahulah Indonesia ini mungkin jadi gergasi bola sepak di Asia atau gimana, itu ya udah kita tunggu dan lihat saja dia punya natijah dan keadaannya di masa akan datang. Kita mendukung dan kita doakan yang terbaik lah
untuk Indonesia dan juga tim-tim yang ada di ASEAN ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu berkomentar yang positif dan selalu like. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa dukungan kalian, saya tidak mampu membicarakan terkait dengan sepak bola dengan baik di ruang YouTube. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.